Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen serta teman-teman yang saya hormati, perkenalkan nama saya Mon Indra. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pemanfaatan Artificial Intelligence dalam pembelajaran di era digital. Video paparan ini merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Inovasi dan Teknologi Pembelajaran. Dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Sri Rahayu, SPD MA. Video paparan ini fokus pada salah satu aplikasi AI yang saat ini banyak digunakan dalam analisis data, yaitu Julius AI. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Salah satu teknologi yang memberikan perubahan besar dalam berbagai bidang adalah Artificial Intelligence atau AI. AI tidak hanya dimanfaatkan di bidang industri, kesehatan, dan bisnis, tetapi juga mulai menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Kehadiran AI memberikan peluang bagi guru, dosen, dan peserta didik untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan interaktif. Pada video ini, saya akan membahas 6 poin utama, yaitu pengertian AI dan perkembangan dalam dunia pendidikan, mengenai Julius AI, studi kasus penggunaan Julius AI dalam pembelajaran, manfaat penggunaan Julius AI, tantangan dan etika penggunaan AI, prediksi masa depan pembelajaran berbasis AI. Pengertian Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang memungkinkan komputer meniru cara berpikir manusia. AI mampu belajar dari data, mengenali pola, membuat prediksi, bahkan membantu mengambil keputusan. Berbeda dengan aplikasi biasa yang hanya menjalankan perintah tertentu, AI dapat belajar dari pengalaman dan menghasilkan solusi sesuai konteks yang diberikan pengguna. Dalam dunia pendidikan, AI mulai dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti membantu menjawab pertanyaan siswa, membuat materi pembelajaran, menyusun soal, melakukan evaluasi, hingga menganalisis data penelitian. Saat ini, terdapat banyak aplikasi AI seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud Notebook, LM, dan salah satunya adalah Julius AI yang memiliki keunggulan dalam analisis data. Mengenai Julius AI, lalu apa itu Julius AI? Julius AI adalah platform berbasis Artificial Intelligence yang dirancang khusus untuk membantu pengguna melakukan analisis data secara otomatis menggunakan bahasa sehari-hari atau natural language. Biasanya, seorang harus menguasai Microsoft Excel tingkat lanjut, SPSS, R, Python, atau software statistik lainnya untuk melakukan analisis data. Namun dengan Julius AI, pengguna cukup menggunakan dataset kemudian memberikan perintah dalam bentuk kalimat biasa. Seperti contoh, kita cukup mengetik tampilkan secara statistik deskriptif dari data ini, atau buatkan grafik hubungan antara variabel X dan Y. Dalam hitungan detik, Julius AI akan melakukan analisis, membuat grafik, sekaligus memberikan interpretasi hasilnya. Inilah yang membuat Julius AI sangat potensial digunakan dalam pembelajaran, khususnya pada mata kuliah statistik, metodologi penelitian, ekonometrika, data science, maupun penelitian skripsi dan tesis. Studi kasus penggunaan Julius AI. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Misalkan seorang dosen mata kuliah memberikan tugas kepada mahasiswa untuk menganalisis hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan. Dataset terdiri dari 150 responden dengan beberapa variabel, yaitu jenis kelamin, semester, IPK, frekuensi kunjungan, lama kunjungan, tingkat kepuasan. Mahasiswa diminta melakukan beberapa analisis, yaitu analisis statistik deskriptif, visualisasi data, analisis, korelasi, serta membuat kesimpulan penelitian. Jika dilakukan secara manual,
menggunakan SPSS atau Excel, mahasiswa membutuhkan waktu yang cukup lama. Mereka harus membersihkan data, memilih menu analisis, membuat grafik, membaca output, kemudian menginterpretasi hasil. Proses tersebut bisa menghabiskan waktu 1 hingga 2 jam. Namun, ketika menggunakan Julis AI, prosesnya jauh lebih sederhana. Mahasiswa cukup mengunggah file Excel. Dampak terhadap pembelajaran. Dari studi kasus tersebut, terdapat beberapa perubahan sangat signifikan. Pertama adalah di efisiensi waktu. Jika sebelumnya analisis membutuhkan waktu sekitar 2 jam, menggunakan Julis AI hanya memerlukan sekitar 15 hingga 20 menit. Kedua, mahasiswa menjadi lebih fokus memahami konsep statistik dibandingkan menghafal langkah-langkah pengguna software. Yang ketiga, kualitas visualisasi menjadi lebih baik. Grafik yang dihasilkan Julis AI terlihat profesional sehingga dapat langsung digunakan dalam laporan penelitian maupun presentasi. Keempat, mahasiswa menjadi lebih percaya diri ketika mempresentasikan hasil analisis karena mereka memperoleh penjelasan yang lebih mudah dipahami. Manfaat Julis AI bagi mahasiswa memperoleh banyak manfaat, diantaranya mempercepat proses analisis data, membantu memahami statistik, menghasilkan visualisasi otomatis, meningkatkan kemampuan interpretasi, mengurangi kesalahan perhitungan, membantu menyusun laporan penelitian. Selain itu, mahasiswa yang belum menguasai Python atau SPSS tetap dapat melakukan analisis data dengan baik. Bagi dosen Julis AI membantu dalam memberikan contoh analisis secara cepat, menyusun bahan ajar, membuat latihan analisis data, mengevaluasi hasil pekerjaan mahasiswa, menghemat waktu saat proses pembelajaran. Dengan demikian, dosen dapat lebih fokus membimbing mahasiswa memahami konsep penelitian. Bagi program tinggi, institusi pendidikan juga memperoleh manfaat seperti meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi, memperkuat literasi digital mahasiswa, mendorong budaya penelitian berbasis data, mendukung transformasi menuju kampus digital. Tantangan dan risiko, walaupun memberikan banyak manfaat, penggunaan Julis AI yang juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama adalah ketergantungan terhadap AI. Mahasiswa mungkin hanya menerima hasil analisis tanpa memahami proses. Jika hal ini terjadi, kemampuan berpikir kritis justru akan menurun. Tantangan berikutnya adalah validasi hasil. AI memang sangat canggih, tetapi hasil yang diberikan tetap perlu diperiksa kembali. Mahasiswa harus memahami apakah metode statistik yang digunakan memang sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, terdapat masalah privasi data. Dataset juga mengandung informasi pribadi, tidak boleh diunggah sebagai sembarangan ke platform AI tanpa memperhatikan keamanan data. Tantangan lainnya adalah integritas akademik. Mahasiswa tetap harus menjelaskan bahwa AI digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti maupun analisis. Strategi penggunaan AI yang bertanggung jawab. Agar Julis AI memberikan manfaat maksimal, terdapat beberapa strategi yang perlu diterapkan. Pertama, gunakan AI sebagai pendamping belajar, bukan sebagai pengganti proses berpikir. Kedua, selalu lakukan verifikasi terhadap hasil analisis. Yang ketiga, memahami konsep statistik sebelum menggunakan AI. Yang keempat, hindari plagiarisme. Yang kelima, gunakan data yang aman dan menjaga kerahasiaan responden. Dengan cara tersebut, AI akan menjadi alat yang meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sekedar mempercepat penyelesaian tugas. Prediksi masa depan, melihat perkembangan teknologi saat ini, kemungkinan besar AI akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia pendidikan.
Di masa depan, mahasiswa dapat memilih asisten AI pribadi yang mampu membantu belajar selama 24 jam. AI akan mampu menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kemampuan masing-masing mahasiswa. Analisis data penelitian akan semakin cepat, pembelajaran akan menjadi lebih personal, adaptif, dan berbasis data. Namun demikian, peran guru dan dosen tidak akan tergantikan. AI hanya alat bantu, peran pendidik tetap sangat penting dan dalam membimbing, menanamkan nilai-nilai etika, membangun karakter, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Sebagai penutup, sebagai kesimpulan, Julius AI merupakan salah satu inovasi artificial intelligence yang sangat bermanfaat dalam mendukung pembelajaran di era digital, khususnya pada kegiatan analisis data. Melalui studi kasus yang telah dipaparkan, kita dapat melihat bahwa Julius AI mampu mempercepat proses analisis, menghasilkan visualisasi yang informatif, serta membantu mahasiswa memahami hasil penelitian dengan lebih mudah. Meskipun demikian, teknologi ini harus digunakan secara etis, kritis, dan bertanggung jawab. AI sebaiknya diposisikan sebagai mitra belajar yang mendukung proses pembelajaran, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir, menganalisis, dan mengambil keputusan. Dengan pemanfaatan yang tepat, Julius AI dan teknologi AI lainnya dapat menjadi pendorong lahirnya generasi pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di era digital. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.